Halo guys, kali ini kita akan menonton film Whiplash tahun 2014. Film ini bercerita tentang seorang pria muda yang penuh ambisi untuk menggapai mimpinya menjadi pemain drum terhebat. Sampai akhirnya hidupnya berubah ketika bertemu dengan seorang konduktor musik yang cara mengajarnya, ya lihat sendiri aja lah guys. Cerita bermula ketika seorang pria bernama Andrew sedang berlatih drum, lalu datanglah seorang pelatih sekaligus konduktor musik handal bernama Fletcher. Dia ini ngetes Andrew buat memainkan double time swing atau pukulan drum. Tapi sayangnya nggak bisa mengikuti tempo yang diberikan oleh Fletcher. Dan inilah sekolah musik Shaver, sekolah musik terbaik di New York, dan ini merupakan tahun pertama bagi Andrew bersekolah di sini. Kemudian Andrew pergi nonton dengan ayahnya dan dia ini diam-diam naksir sama mbak-mbak yang jaga di sana. Lalu Andrew pun cerita sama ayahnya yang bernama Jim jika pelatih bernama Fletcher mendatanginya namun belum puas melihat permainannya. Ayahnya Andrew pun terus memotivasi anaknya untuk terus semangat. Keesokan harinya Andrew berlatih orkestra jazz, jadi permainan Andrew ini sering diremehkan dan dibandingkan dengan Ryan, pemain drum utama di kelas ini. Seusai pelajaran, Andrew sempat mengintip kelas Fletcher dan dia ini sangat berambisi untuk bisa sehebat drummer legendaris Buddy Rich. Suatu hari Fletcher mendatangi kelas Andrew untuk mengetes semua pemain yang ada di sana. Sampai akhirnya giliran Andrew dan Ryan yang dites. Lalu Fletcher memutuskan untuk mengambil pemain drum, tapi bukan Ryan yang dipilih, melainkan Andrew. Andrew pun akhirnya memberanikan diri berkenalan dengan mbak bioskop tadi bernama Nicole dan berhasil ngajaknya kencan. Keesokan paginya Andrew bangun kesiangan, tapi ternyata Andrew ini diprank oleh Fletcher. Kelas dimulai bukan jam 6 pagi, melainkan jam 9. Andrew menjadi drummer cadangan di kelas Fletcher dan Tanner adalah drummer utamanya. Lalu tepat jam 9 Fletcher masuk ke ruangan ini. Ini bener-bener jam 9 ya, nggak kurang dan nggak lebih, jam 9 pas. Di sini kelihatan banget perbedaan kualitas orkestra milik Fletcher. Dengan wajah tegang, seluruh pemain sudah standby memainkan lagu Whiplash. Ketika tangan Fletcher terangkat dan jika ada sedikit aja nada yang keliru, Fletcher ini udah langsung tahu gitu ya. Fletcher pun bilang jika di antara mereka ada yang fales dan meminta orang tersebut untuk mengaku. Ternyata suara fales tersebut berasal dari salah satu pemain trompet karena Elmer terlihat ketakutan. Fletcher pun menanyainya, apakah menurutmu kamu bermain fales? Karena psikis Elmer yang tertekan, Elmer pun menjawab iya. Elmer pun langsung dibentak dan diusir dari kelasnya Fletcher. Tapi ternyata yang fales bukanlah Elmer melainkan Erickson. Itu artinya di sini bukan hanya sekedar latihan, tapi mental mereka juga dilatih. Setelah istirahat, giliran Andrew yang dites bermain drum. Awalnya Fletcher suka sama permainan Andrew, tapi ada satu titik nih dimana Andrew lagi-lagi nggak dapet tempo yang pas. Dicoba berkali-kali tapi tetap aja nggak bisa pas dengan tempo yang Fletcher ini inginkan. Fletcher pun emosi, Andrew pun dihabisin sama Fletcher. Dilempar kursi, dibentak sampai muncrat-muncrat tuh. Andrew pun sampai kena mental dan menangis. Ini orkestranya Fletcher udah kayak wajib militer sih ya. Tapi mental Andrew ini nggak kayak Elmer. Justru dia berlatih jauh lebih keras lagi dari sebelumnya. Singkat cerita, Andrew pun akhirnya kencan dengan Nicole dan mulailah timbul benih-benih cinta nih di antara mereka. Tibalah hari dimana mereka mengikuti kompetisi Jazz Overbrook. Fletcher ingin orkestranya bermain dengan sempurna agar peluang mereka bisa tampil di Lincoln Center semakin besar. Jadi Lincoln Center ini adalah tempat pertunjukan seni yang megah lah. Dan suatu lagi, Fletcher tidak ingin buku partitur mereka ditaruh sembarangan. Singkat cerita, sekarang giliran mereka untuk tampil. Ketika istirahat, secara tidak sengaja, Andrew menghilangkan partitur milik Tanner. Padahal mereka habis ini mau tampil lagi. Tanner pun gak berani tampil tanpa buku partiturnya, tapi Andrew malah menyanggupinya untuk bermain tanpa partitur karena katanya sih dia udah hafal setiap detil lagu Whiplash. Dan bener-bener hafal dong si Andrew guys. Sekolah Shaver pun menjadi juara di kompetisi ini. Latihan dimulai kembali dan Fletcher ini bilang ke Tanner kalau latihan ini hanya untuk pemain inti. Andrew pun cerita ke ayahnya kalau dia sudah jadi pemain inti dan sudah mendapatkan kepercayaan oleh Fletcher.
Tapi omnya Andrew ini malah meremehkan musik dan lebih membanggakan pencapaian anaknya yaitu si Travis yang berhasil menjadi MVP di tim footballnya. Sindir-sindiranlah mereka. Andrew bilang kalau tim football Travis hanya bermain di divisi 3. Masalahnya, ayahnya Andrew ini juga mulai ngeremehin anaknya sendiri. Tapi Andrew gak peduli omongan mereka dan terus berlatih dan berlatih dan berlatih lagi. Sampai akhirnya Fletcher juga memanggil Ryan masuk ke kelasnya. Ryan diambil karena dia bisa memainkan double tail swing. Dan bener aja, Ryan bisa memainkannya jauh lebih sempurna. Waduh. Karena tekanan, pembuktian, dan ambisi dan mimpi besarnya Andrew, dia memutuskan Nicole. Andrew berpikir bahwa nantinya Nicole akan menjadi penghambatnya dan Andrew juga gak akan punya waktu bersama Nicole. Nicole pun bingung dengan jalan pikiran Andrew yang terlalu berlebihan dan pergi meninggalkannya. Andrew pun semakin gila berlatih untuk bisa menguasai double tail swing. Latihan pun dimulai kembali, tapi sebelum itu Fletcher bercerita tentang Saint Casey, musisi trompet berambisi besar yang pernah jadi murid Fletcher 6 tahun yang lalu. Sampai akhirnya dia menjadi pemain inti di Lincoln Center. Tapi sayangnya, hari ini Saint Casey meninggal dunia karena kecelakaan mobil. Kali ini mereka memainkan lagu Caravan, tapi Andrew, Ryan, dan Tanner nggak ada yang bisa dapat tempo double tense di lagu ini. Fletcher minta semua pemain beristirahat kecuali mereka bertiga nih, sampai ada di antara mereka yang bisa dapat tempo yang pas. Setelah sekian lama, Andrew lah yang berhasil mendapatkan double tense super cepat itu loh. Dan dia berhak menjadi pemain utama di kompetisi besar. Singkat cerita, hari H kompetisi besar pun tiba, tapi bus yang Andrew tumpangi bannya bocor. Andrew pun meminjam mobil dan 20 menit lagi mereka yang akan tampil. Karena Andrew terlambat dan juga strik drumnya ketinggalan, Fletcher pun memutuskan menggantikan posisinya dengan Ryan. Andrew hanya punya waktu 10 menit sebelum tampil dan karena dia terburu-buru, Andrew pun mengalami kecelakaan dengan dihantam truk yang melintas. Boom. Gokil sini orang. Ya udah jelas fisiknya gak bakalan kuat buat main kan. Fletcher pun terpaksa menghentikan penampilan mereka. Nah, di sini emosi dan ambisi Andrew ke Fletcher udah gak bisa ditahan lagi. Kemudian Andrew mengetahui fakta bahwa Saint Casey meninggal dunia bukan karena kecelakaan, melainkan karena gantung diri di apartemennya. Itu semua karena rasa cemas dan depresi yang berlebihan semenjak jadi muridnya Fletcher. Andrew pun dikeluarkan dari sekolah Shaver karena perbuatannya. Di sini plot maju mundur terlihat Andrew yang membuang semua koleksi musik, drum, dan mimpinya menjadi drummer hebat layaknya Buddy Rich. Dan juga Andrew diminta bersaksi atas cara melatih Fletcher yang terlalu menekan psikis murid-muridnya. Lalu Andrew pun siap membantu investigasi atas kematiannya Saint Casey. Singkat cerita, Andrew pun bekerja di toko dan menjalani kehidupannya dengan hampa dan mengalir begitu aja. Sampai akhirnya dia melihat Fletcher yang menjadi tamu spesial di salah satu kafe di sana. Fletcher mengatakan jika dia dikeluarkan dari Shaver karena banyak orang tua murid yang melaporkannya terkait kasus kematian Saint Casey. Fletcher berkata bahwa yang dilakukan selama ini adalah untuk mendorong seseorang melampaui batasannya. Fletcher pun bercerita tentang Charlie Parker, saksofonis legendaris yang bahkan dulu pernah dilempar simbal drum oleh Jones. Tapi Parker tetap terus latihan dan akhirnya Parker memainkan lagu solo terbaik yang menggemparkan dunia. Dalam kamus Fletcher, kata good job adalah kata yang paling berbahaya karena itu akan mematikan ambisi seseorang. Fletcher mengajak Andrew untuk menjadi pemain drumnya di festival jazz dengan memainkan lagu Caravan atau Whiplash. Andrew pun menerimanya dengan semangat drummernya yang mulai kembali bergejolak nih guys. Karena masih teringat mantan, Andrew pun mencoba nelpon Nicole untuk minta maaf atas semua yang pernah terjadi dan mengajaknya untuk menonton penampilannya. Tapi ternyata Nicole udah punya pacar baru. Tibalah hari di mana Andrew akan tampil dan ayahnya juga datang untuk menontonnya. Fletcher mengatakan jika mereka bermain baik, maka Lincoln Center akan mengontrak mereka. Dan terlihat cara Fletcher di sini nggak sebarbaran dulu ya guys. Sebelum tampil, Fletcher pun bilang ke Andrew bahwa dia tahu kalau Andrew lah yang melaporkan Fletcher, sehingga Fletcher dikeluarkan dari sekolah Shaver. Dan ternyata Andrew dijebak. Mereka tidak memainkan Whiplash, melainkan lagu yang sama sekali enggak diketahui Andrew. Lagi-lagi Andrew sakit hati atas perlakuan Fletcher, tapi dia sadar bahwa mentalnya sedang diuji oleh Fletcher. Andrew kembali dan membalas perbuatan Fletcher dengan langsung memainkan lagu Caravan tanpa aba-aba. Lagu sih udah selesai, tapi Andrew tetap meneruskannya untuk membuktikan bahwa dia bisa memainkan double tail swing yang sempurna. Lalu ditutup dengan cara yang sangat jenius.
Meskipun film ini terlihat seperti dari kisah nyata ya, tapi ternyata film ini hanyalah karangan. Film ini terinspirasi dari pengalaman Demian, sang sutradara nih, ketika dia dulu menjadi drummer di usia muda. Sebenarnya apa yang dilakukan Fletcher di sini memang bisa dibilang sangatlah barbar. Tapi di balik kebarbarannya itu akhirnya muncullah si Andrew. Talenta muda berbakat, berambisi, dan tahan banting tapi nggak tahan omongan tetangga. Jangan pernah menyerah ya, konsisten sama apa yang kita cintai. Ingatlah sobat, apa tujuan kita melakukan ini semua? Hasil tidak akan pernah mengkhianati proses guys. Jadi teruslah berproses dan jangan patah semangat. Makasih yang udah nonton, kalau kalian suka dengan konten ini, silahkan subscribe ya. Bye!